Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita sebut di pekan lalu bahwa pekan ini kita baca surah Yasin. Saya senang sekali loh surah Yasin ini. Senang banget surah Yasin ini. Dan saya menyeru kepada kawan-kawan semua untuk mendawamkannya ya. Mendawamkannya. Dawam ini artinya membacanya terus menerus. Coba latihan baca Yasin ya, 3 hari berturut-turut, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, jangan putus. Jangan putus. Terus aja, ayo aja gitu dibaca Yasinnya. Kapan Ustadz bacanya? Terserah kapan aja. Di bis menjelang ente ke kantor boleh, di bis perjalanan pulang dari kantor boleh, menjelang jalan ke pasar ibu-ibu boleh, nungguin anak-anak di TK, di SD boleh. Yang penting pada saat kita membaca kita usahakan dalam keadaan berwudu ya, dan jangan pada saat rapat bacanya. Kalau pada saat rapat di kantor ente baca ya, nanti kayak ngebacain pimpinan lagi, emang gue mati nih di Yasinin. Baca tuh ya, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, dawamin dibaca terus menerus, ayo gitu ya, tembusin lagi 100 hari gitu. Nanti kita jadi biasa baca tuh tiap hari. Kalau nggak baca Yasin nggak enak bawaannya. Ustadz nanti orang cuma Yasin doang bacanya. Iya siapa juga yang nyuruh Yasin doang ya kan. Yasin ini jangan ditinggal gitu. Dibaca terus dan jangan ditinggal. Tambahin bacaan lainnya, misalkan baca 1 hari 1 halaman berikut artinya gitu ya. 1 hari 1 halaman. Wa ma'at tarjamah. Wa ma'at tarjamah beserta artinya ya. Kalau perlu wa ma'at tadabbur dan bersama tadabburnya. Sebagaimana saya bilang kenapa saya senang surah Yasin, salah satu alasannya adalah bertaburan asma Allah. Bertaburan asma Allah di sini ya. Ada apa? Di awal-awal kita disuguhkan Al-Hakim. Ya, apalagi di sini ada yang sedang kita bahas, yakni Ar-Rahman. Ar-Rahman ada berapa tempat? Ya, kita sambil baca deh. Kita sambil baca, sambil mencoba menyerap ya apa yang menjadi nanti salah satu keistimewaannya. Kita coba bicara dikit-dikit deh ya. Ya, ente punya hajat apa? Punya masalah apa? Bismillah deh, coba deh baca Quran. Ya, coba baca Quran. Nah, di surah Al-Muzammil ada kalimat dari Allah, faqra'u ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nah, untuk lisan orang Indonesia mungkin karena sering dengar, sering baca, banyak baca, maka Yasin ini termasuk yang favorit gitu. Favorit ini ma'thurat, namanya ma'thurat. Ma'thurat itu favorit, masyhur ya. Nah, baca nih surah Yasin. Kalau nanti punya masalah banyak, punya hajat banyak, asli benar. Surah Yasin ini luar biasa. Ada teman yang dengan istrinya tuh jaraknya di Bandung, dia di Jakarta. Kalau dia yang ngalah, berarti dia harus berhenti dari kantornya, kemudian pindah ke Bandung. Kalau istri yang ngalah, istrinya harus berhenti dari pekerjaannya dan dia pindah ke Jakarta. Dan ini dua-duanya ada konsekuensi. ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Si suami kerja di stasiun TV. Si istri jadi pegawai negeri. Piye caranya gitu kan. Nah, yang bisa ngatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala pastinya ya kan. Nah, siapa sih Allah gitu kan? Allah adalah yang mengatur ya. Kalau kita lihat surah Yasin misalkan ayat 38 37 deh, mulai dari 37 atau 36 malah ya. 36, 37, 38, 39, 40 ya. Ketemu nih ayat
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idzahum muzlimun. Sambil lihat terjemahannya ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta a'dakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Allah ini kita minta atur itu. Jadi si pasangan suami istri ini, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena cuman Allah nih yang bisa ngaturin. Gimana yang terbaik itu? Apakah dia harus mengalah lalu kemudian pindah ke Bandung, atau yang di Bandung yang kemudian mengalah pindah ke Jakarta? Nah, inilah yang disebut dengan membaca bersama terjemahannya dan membaca bersama tadabburnya. Ya, kita ulang ya untuk kasus ini, untuk kasus si suami istri ini yang pengen mengumpul bersama, ya, dia coba baca Yasin. Nah, begitu sampai ayat misalkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dibaca juga terjemahannya gitu loh. Sampai kemudian datang pemahaman, ya bersama tadabburinya. Sampai pada pemahaman begini. Iya ya. Allah udah nyiptain saya. Kenapa enggak juga dia bisa ngatur? Pasti bisa lah ya kan? Allah udah nyiptain malam, Allah nyiptain siang, Allah nyiptain matahari, bulan. Lalu lo aturin semuanya. Kayaknya nggak mungkin dia nggak bisa ngatur. Gitu loh. Bacanya tuh kayak begitu, jangan bacanya kayak orang kayak maunya orang aja santai bacanya ya kan. Ya. Maaf nih ngomongnya kasar nih. Ini orang Betawi begitu kayak. Kan kalau orang Betawi tuh katanya kalau ngomong cepet tuh, lo ngomong kayak aja lo gitu kan, ngomong berepet begitu, gitu. Nah, kita bacanya kalau begitu mah nggak bakal dapat. Misalkan begini, kita bacanya begini nih. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim ini nggak bakal dapat, Bos. Bacanya santai santai. Dan nggak perlu juga dihabisin dalam sekali duduk. Maghrib sampai Isya pokoknya mesti selesai. Nggak mesti. Dinikmatin aja. Yasin. Habis itu nggak baca lagi. Ya itu malas namanya. Masa lu cuma Yasin doang. Ya bacalah sehalaman 2 halaman ditadaburin. 5 hari kelar Yasin no problem. Tapi coba jajal. Jeder. Nanti sampai deh tuh pemahaman kayak yang saya bilang tadi. Iya ya. Allah yang menciptakan semuanya ini. Kenapa enggak dia mampu ngatur? Bener loh, dia atur loh. Begitu dia riadohin nih. Salah satu riadohnya, salah satu loh saya bilang. Begitu dia riadoh, apa yang terjadi? Iklan dulu dah. Ya. Nah, lihat dulu iklan dah. Unpredictable dah. Allah sih nggak kebaca apa yang dia lakukan buat kita yang percaya kepada dia. Allah.